Oke, kita lanjut guys. Suara wanita muda itu bergema di seluruh kota. Keputusasaan dalam suaranya sudah cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar. Penduduk kota juga telah pulih dari teriakan wanita muda itu sebelum mereka berlutut ke arah Mu Chen. Tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka meraih sedotan terakhir untuk bertahan hidup. Dewa, tolong selamatkan kami. Saat suara terdengar, semua orang memiliki keputusasaan tertulis di wajah mereka. Mereka sudah kehilangan martabat mereka setelah diperlakukan seperti ternak. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak memiliki hak untuk mati. Alasan mengapa mereka tetap hidup adalah untuk memberikan darah segar bagi iblis-iblis itu. Meski diperbolehkan memiliki keturunan sendiri, keturunannya juga diperlakukan sebagai ternak. Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk melawan, tetapi perlawanan mereka sia-sia di bawah kekuatan absolut. Selain memberikan hiburan kepada iblis-iblis itu, perlawanan mereka tidak menimbulkan apa-apa, karena iblis-iblis itu praktis tak terkalahkan. Tapi sekarang, harapan yang kuat tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang yang putus asa, meskipun mereka tidak tahu apakah pemuda itu berasal dari ras yang sama dengan mereka. Setidaknya dia tidak memiliki aura yang tidak menyenangkan. Mungkin nasib mereka bisa diubah oleh pemuda misterius di hadapan mereka ini. Memikirkan hal itu, penduduk mulai bersujud dengan kepala di tanah tanpa memperhatikan darah di dahi mereka karena melakukannya. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan karena dipelihara sebagai ternak. Lebih jauh lagi, jika klan Vien mendominasi dunia 1000 besar, maka semua bentuk kehidupan akan menjadi seperti pesawat bawah ini, dipelihara sebagai ternak. Klan Vien benar-benar musuh bebuyutan, melambaikan lengan bajunya, energi lembut tersapu yang mengangkat semua orang yang berlutut. Dia melihat sekeliling pada semua orang menganggukkan kepala mereka dan tersenyum. Yakinlah, aku akan menyelamatkan kalian semua di sini. Pesawat bawah ini milik dunia 1000 besar. Meskipun dianggap berjenjang lebih rendah jika dibandingkan dengan dunia 1000 besar, itu masih menjadi bagian darinya. Di dunia 1000 besar, tidak ada yang akan mendiskriminasi orang-orang dari alam bawah. Alasannya sederhana, mereka yang bisa masuk ke dunia 1000 besar adalah elit yang bisa menembus batas-batas dataran bawah, dan prospek masa depan mereka tidak terbayangkan, seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri. Meskipun Mu Chen tidak dianggap sebagai orang baik di dunia 1000 besar, dia juga bukan seseorang yang akan melihat orang-orang ini dipelihara sebagai ternak oleh klan Blood Vien. Terima kasih, dewa yang hebat. Wanita muda itu memiliki air mata yang menutupi wajahnya. Semua orang juga mencoba untuk berlutut secara emosional, tetapi mereka diangkat oleh energi lembut, dan mereka tidak bisa melakukannya. Sepertinya ada seseorang yang masih di sini. Mu Chen bertanya pada wanita muda itu setelah melihat ke kedalaman kota. Dalam persepsinya, masih ada aura kuat di kedalaman kota, hanya saja sudah tertidur. Mendengar pertanyaan Mu Chen, wajah wanita muda itu menjadi pucat dan suaranya mulai bergetar. Dewa Agung, itulah Jenderal Iblis Darah. Dia perkasa, dia sedang tidur. Kita harus melarikan diri sekarang saat dia tidak bangun. Mereka semua takut pada Jenderal Setan Darah, karena dia akan melahap darah setidaknya 1000 orang setiap kali dia bangun. Jenderal Setan Darah, Mu Chen tersenyum sebelum dia mengepalkan tinjunya dan bola energi spiritual selebar 100 kaki terbentuk di telapak tangannya sebelum dia melemparkannya ke kota di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Bola energi spiritual meledak, meratakan tanah. Pada saat berikutnya, pilar merah menjulang ke langit dan raungan ganas bergema. Siapa yang berani membangunkan jenderal ini dari tidurnya? Mendengar raungan itu, penduduk kota semua berlutut dengan ketakutan tertulis di wajah mereka. Kita semua mati, seseorang berkata dengan putus asa. Di mata mereka, kekuatan Jenderal Iblis Darah itu terlalu kuat, dan mereka merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat dewa misterius ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Jenderal Iblis Darah ini. Ya dewa, jika keadaan tidak terlihat baik, silakan pergi, wanita muda itu berkata dengan ekspresi pucat. Melihat ketakutan mereka, Mu Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan kekuatan Jenderal Iblis Darah, dan itu setara dengan penguasa bumi yang sempurna di dunia 1000 besar, yang bisa dengan mudah dia bunuh dengan membalikan tangannya. Level apa Jenderal Setan Darah di klan Vien Darah? Mu Chen bertanya. Wanita muda itu tercengang sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan kosong. Di mata mereka,
Jenderal Iblis Darah setara dengan Raja Iblis, bagaimana mereka bisa bertemu dengan seseorang yang lebih kuat? Ketika Mu Chen melihat jawabannya, dia kecewa, sepertinya informasi yang dimiliki orang-orang ini sangat terbatas. Ya Dewa, kami tidak memiliki banyak informasi tentang klan Blood Fiend, tapi permaisuri kami pasti tahu tentang mereka. Melihat kekecewaan Mu Chen, kata wanita muda itu. Permaisuri, Mu Chen tercengang, siapa itu? Apakah penduduk ini masih memiliki permaisuri? Tapi sebelum dia bisa bertanya, cahaya merah turun dari langit. Itu adalah siluet dalam jubah merah dengan tanda merah di tubuhnya yang cantik yang terlihat sangat aneh. Jelas, itu seharusnya Jenderal Setan Darah. Setelah dia muncul, wajahnya berubah saat melihat kabut darah di langit dan dia berteriak, "Kamu berani membunuh anggota klanku? Siapa yang melakukannya? Keluar!" Teriakannya bergema, menyebabkan penduduk di sini gemetar ketakutan. Mereka hanya serangga penghisap darah, jadi bagaimana jika mereka mati? Tidak ada yang membuat emosional. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat Jenderal Setan Darah sambil tersenyum. Kau melakukannya, kamu mencari kematian. Cahaya merah menyala di mata Jenderal Setan Darah saat dia melihat Mu Chen. Pada saat berikutnya, segudang kaki cahaya darah berkembang dari tubuhnya dan dia menyerang Mu Chen, meninggalkan bayangan di belakang dengan lautan merah mengaum di belakangnya. Melihat lautan merah, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Mengepalkan tinjunya, Mu Chen mengeluarkan pukulan biasa dengan cahaya mengkristal menyebar di tinjunya, itu ditujukan ke lautan darah. Di bawah tinju itu, ruang tersebar dan lautan darah yang deras tiba-tiba meledak dengan jeritan nyaring. Setelah itu, penduduk di sana terkejut melihat siluet menyedihkan terbang keluar dari lautan darah yang hancur. Siluet Crimson itu menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan beberapa jejak sepanjang kaki di tanah saat diledakkan keluar kota. Melihat sosok itu, tinju Mu Chen berubah menjadi cakar dan hisapan yang kuat meledak, membawa siluet itu kembali ke tangannya. Dia menurunkan tangannya dan melihat mayat yang dingin. Masih ada ketidakpercayaan di wajah Jenderal Setan Darah, tapi bibir Mu Chen tidak bisa menahan kedutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Setan Darah akan begitu lemah, dibunuh olehnya setelah satu tusukan. Sampah apa, aku awalnya masih ingin mengekstrak informasi darinya. Mu Chen dengan sedih menggelengkan kepalanya sebelum dia membuang mayat Jenderal Setan Darah. Pada saat ini, seluruh kota menjadi sunyi sekali lagi. Ketakutan warga itu tercengang, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tidak hanya iblis-iblis klan Darah Fiend yang dibantai di bawah injak-injak, tetapi bahkan Jenderal Iblis Darah yang kuat juga terbunuh setelah satu kepalan tangan oleh pemuda misterius itu. Apakah kita telah disiksa sampai kita mulai berhalusinasi sekarang? Seseorang tersenyum pahit, karena ini terlalu tidak nyata. Mereka tidak bisa membayangkan ada seseorang yang begitu kuat di antara langit dan bumi. Dewa yang hebat, wanita muda itu menatap Mu Chen dengan tatapan panas. Selain menjadi salah satu dewa legendaris itu, siapa lagi yang bisa begitu kuat? Mungkinkah dewa telah melihat keputusasaan mereka dan datang untuk menyelamatkan mereka? Cepat pergi, Mu Chen tersenyum sambil melambai ke arah semua orang. Sebelum mereka bisa berbicara, dia sudah menghilang. Wanita muda dan penduduk semua panik, tapi Mu Chen menghilang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertukar pandang dan tersenyum pahit. Semua orang berlutut dan bersujud ke arah di mana Mu Chen menghilang. Beberapa saat kemudian, baru saat itulah mereka berdiri dan mulai melarikan diri. Mereka tahu bahwa klan Fiend Darah akan segera datang. Jadi jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan kembali ke keadaan awal mereka. Saat penduduk berlari, siluet Mu Chen muncul, menyaksikan semua orang melarikan diri dan bergumam. Siapa permaisuri yang mereka bicarakan? Sepertinya dia mengerti Blood Fiend Clan. Di dunia yang didominasi oleh Blood Fiend Clan, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi kekuatan mereka seharusnya tidak mampu menghadapi klan Blood Fiend. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam mengikuti mereka untuk saat ini. Di pegunungan yang berat, itu adalah pemandangan banyak orang yang melarikan diri dengan kaget di wajah mereka. Kadang-kadang, mereka akan melirik ke belakang mereka, tampak khawatir bahwa iblis mungkin mengejar mereka. Ini adalah penduduk yang telah dibebaskan Mu Chen. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka mulai panik melakukan perjalanan karena takut bahwa Blood Fiend Clan akan menangkap mereka.
Dengan demikian, mereka terus-menerus bepergian tanpa istirahat. Bahkan jika beberapa dari mereka tertinggal, kelompok itu tetap tidak memperlambat kecepatan mereka. Sementara semua orang melarikan diri, Mu Chen berdiri di langit dengan energi spiritualnya ditarik dan dia menyembunyikan kehadirannya sambil melihat penduduk ini. Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini memiliki tujuan, karena mereka tampaknya tahu kemana harus pergi. Mereka pergi ke apa yang disebut permaisuri. Mu Chen bergumam saat dia merasa ingin tahu, mungkinkah kekuatan penghuni di pesawat bawah ini bisa melindungi diri mereka sendiri? Tapi dia tidak merasakan kemungkinan besar di dalamnya. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin klan Blood Vien masih memperbudak penduduk? Karena semua fakta ini, dia tidak menunjukkan dirinya dan memilih untuk diam-diam mengikuti mereka, karena dia ingin melihat apa yang disebut permaisuri di bawah pimpinan mereka. Secara alami, sebelum dia bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang mereka sebut permaisuri, Mu Chen tidak punya niat untuk berinteraksi dengan mereka. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati setelah berada di wilayah klan Blood Vien. Dengan pikirannya melintas di benaknya, Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat orang-orang yang bepergian. Perjalanan mereka berlangsung selama 2 hari sebelum Mu Chen akhirnya melambat dan dia menyipitkan matanya, melihat jauh. Dia melihat sebuah kota megah di balik pegunungan tak berujung yang hidup dengan tembok tinggi di sekitarnya. Mengambil pandangan kasar itu, Mu Chen tidak bisa melihat akhir kota. Menurut perkiraannya, setidaknya harus ada ratusan juta penduduk di sana. Ini membuatnya merasa terkejut. Klan Blood Vien benar-benar akan membiarkan kota berskala besar seperti itu ada? Sementara Mu Chen terkejut, semua orang di bawah meraung kegirangan dan mereka menyerbu ke arah kota. Ketika mereka mendekatinya, beberapa ratus siluet terbang keluar, menghalangi jalan mereka. "Kalian dari mana?" Siluet itu tampaknya adalah penjaga, karena mereka meneriaki orang banyak ini. "Kami datang dari kota darah besi." Wanita muda yang sebelumnya diselamatkan Mu Chen menonjol. Kota darah besi, para penjaga bertukar pandang dengan keterkejutan memenuhi wajah mereka sebelum mereka menjawab, "Itu adalah kota dengan Jenderal Setan Darah, bagaimana kalian bisa melarikan diri?" Wanita muda itu bersemangat saat dia menjawab, "Dewa Agung turun dari langit dan membantai setiap anggota klan Blood Vien di Iron Blood City, bahkan Jenderal Setan Darah terbunuh dengan satu gerakan." Omong kosong, semua penjaga tercengang sebentar sebelum mereka membantah. Mereka sangat jelas dari kekuatan Blood Vien Clan yang menakutkan. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Adapun Jenderal Setan Darah, itu bahkan lebih menakutkan. Tapi wanita muda ini mengatakan dia terbunuh dalam satu gerakan, itu hanya omong kosong. Menghadapi teriakan mereka, penduduk lain juga datang untuk memverifikasi ceritanya dan penampilan emosional mereka membuat para penjaga terkejut. "Kapten, bisakah mereka mengatakan yang sebenarnya?" Seorang penjaga berbicara kepada pemimpinnya. Pemimpin itu mengerutkan alisnya, meskipun dia merasa itu terlalu tidak nyata. Terlalu banyak orang yang memverifikasinya, mungkinkah itu benar? Jika ini benar, maka kita harus segera melaporkan ini ke permaisuri. Tatapan kapten berubah sebelum dia melambaikan tangannya. "Biarkan mereka masuk." Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat wanita muda itu. "Kamu, ikuti aku dan laporkan kebenaran kepada permaisuri." Dia kemudian berbalik ketika gerbang kota perlahan terbuka dan orang-orang di luar itu segera bersorak. Ada istana megah di tengah kota. Setelah kapten melaporkan masalah ini, lonceng bergema di seluruh istana. Ini adalah tempat dengan banyak orang dalam hierarki yang lebih tinggi dari istana berkumpul di sini. Mu Chen bersembunyi sambil menyapu pandangannya ke istana dan terkejut sebentar melihat bahwa semua orang memancarkan fluktuasi kekuatan yang layak, mereka setara dengan penduduk yang dia lihat. Tetapi ada juga beberapa yang memancarkan fluktuasi yang sangat besar, yang tampaknya mendekati kekuatan Jenderal Iblis Darah, dari perkiraannya. Di dunia 1000 besar, standar mereka akan setara dengan penguasa bumi yang lebih besar. Tetapi, dia telah memperhatikan bahwa beberapa dari mereka memiliki aura dingin yang tersembunyi di tubuh mereka yang dimiliki oleh Blood Vien Clan. Beberapa dari mereka telah bercampur dengan kekuatan Blood Vien Clan. Mu Chen menyipitkan matanya. Meskipun kota ini tampak independen, itu masih di bawah perhatian klan Blood Vien. Kami memberi hormat kepada permaisuri. Ketika Mu Chen merasakan tingkat kekuatan di sini,
Suara bergema di dalam istana dan semua orang berlutut. Dalam persepsi Mu Chen, siluet dalam gaun putih perlahan berjalan keluar. Apa yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa yang disebut permaisuri ini ternyata gadis yang cantik. Penampilan gadis itu sangat menawan, dengan kulit pucat dan sosok menggairahkan yang menguraikan lekuk tubuhnya dan sedikit gengsi ada di matanya yang memancarkan tekanan. Apa yang membuat Mu Chen lebih terkejut bukanlah penampilannya, tetapi fluktuasi yang datang darinya. Itu tidak lebih lemah dari Jenderal Setan Darah. Dia tidak memiliki aura dingin dari Blood Fiend Clan, itu artinya kekuatannya berasal dari dirinya sendiri. Tapi kekuatannya tidak terlalu halus, itu pasti dari sumber luar. Mu Chen merasa terkejut di dalam hatinya dan dia memiliki pandangan baru tentang wanita ini. Tapi dia jelas kesempatan dan bakat apa yang dibutuhkan seseorang untuk memiliki kekuatan seperti itu di alam bawah. Jika dia menebak dengan benar, gadis ini pastilah penghuni terkuat dari plane bawah. Tapi sepertinya dimanapun, akan ada seseorang yang menonjol sebagai Mesias ketika sebuah ras menghadapi kepunahan. Sementara Mu Chen menghela nafas, gadis berpakaian putih itu duduk dan menatap wanita yang berlutut itu, lalu dengan lembut berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya tentang peristiwa yang terjadi di Iron Blood City?" Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan menatap gadis berpakaian putih itu dengan penuh semangat. Sementara semua bentuk kehidupan di dunia ini diperlakukan sebagai ternak, orang inilah yang menonjol dan melestarikan tempat perlindungan terakhir bagi umat manusia. Di bawah masa putus asa seperti itu, entah berapa banyak orang yang memperlakukan gadis ini sebagai seorang Mesias. Permaisuri, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Benar-benar ada Dewa Agung yang turun dari langit dengan kekuatan dahsyat yang langsung membunuh Jenderal Iblis Darah dari Kota Darah Besi. Wanita muda itu berbicara dengan gembira saat suaranya menyebar dan menyebabkan keributan di sekitarnya. Bahkan gadis berpakaian putih itu mengungkapkan keterkejutan di wajahnya, karena dia tahu tentang kekuatan yang dimiliki Jenderal Setan Darah. Meskipun dia bisa mengalahkan mereka, dia tidak bisa membunuh mereka secara instan dalam satu gerakan. Ya Dewa, itu hanya gertakan, tapi cibiran bergema dari seorang lelaki tua yang tertawa terbahak-bahak. Saya merasa bahwa kita tidak perlu mempertimbangkan apa itu Dewa Agung. Tetapi bagaimana kita akan menghadapi kemarahan klan Blood Fiend? Orang tua itu melihat sekeliling dan berbalik untuk melihat permaisuri. Begitu banyak anggota Blood Fiend Clan, bersama dengan Blood Demon General, telah meninggal. Blood Fiend Clan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dan mereka akan menyelidiki ini, urusan. Jadi saya menyarankan agar kita mengirim semua orang ini kembali dan membayar mereka 5 juta orang untuk menenangkan mereka. Jika tidak, tanah damai terakhir kita mungkin akan musnah di bawah kemarahan mereka. Menteri Agung benar, kita harus menenangkan kemarahan klan Blood Fiend dan menyerahkan orang-orang ini. Ketika lelaki tua itu berbicara, 3 suara bergema. Mereka adalah 3 pria parubaya dengan lampu merah samar melonjak di mata mereka. Suara mereka telah menyebabkan banyak orang dari hierarki yang lebih tinggi menjadi pucat saat mereka mengepalkan tinjunya. Namun, mereka tidak berani berbicara, karena mereka tahu bahwa sekelompok menteri ini hanya satu tingkat di bawah permaisuri dalam hal hierarki. Mereka berasal dari faksi yang dekat dengan Blood Fiend Clan dan kekuatan mereka juga berasal dari mereka. Permaisuri, tolong jangan. Ketika wanita muda itu mendengar bahwa mereka benar-benar ingin mengirim mereka kembali ke klan Blood Fiend, wajahnya menjadi pucat. Dia bersujud kepalanya di tanah, menghasilkan suara yang bergema. Gadis berpakaian putih itu juga mengepalkan tinjunya dan kukunya menancap di telapak tangannya. Seorang pria berbaju besi akhirnya tidak bisa menahannya dan dia berteriak, "Grand Minister, orang-orang ini memandang kami sebagai harapan terakhir mereka dan berhasil sampai di sini dari jarak yang begitu jauh. Sekarang Anda ingin mengembalikannya kepada iblis-iblis itu. Apakah hatimu terbuat dari besi?" Grand Minister dengan dingin melirik pria yang berbicara dan mengejek, "Saya tidak pernah menyangka bahwa Grand General masih memiliki hasrat seperti itu. Jika kemarahan Blood Fiend Clan menimpa kami, apakah kamu akan melawan mereka?" Grand General menggertakkan giginya, bahkan kematian lebih baik daripada kepengecutan. Semua orang berpikir bahwa kami mengandalkan diri kami sendiri untuk berdiri kokoh di sini, tetapi kami tahu lebih baik daripada siapapun tentang itu.
Itu karena kita harus mengirim mereka 5 juta warga kita setiap tahun agar mereka dipelihara sebagai ternak oleh iblis-iblis itu. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan. Tapi bertahan hidup tanpa martabat, apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Daripada itu, kita harus bertarung habis-habisan dengan klan Bloodfin, bahkan jika kita mungkin binasa. Saat dia berbicara sampai akhir, matanya menjadi merah, mempengaruhi banyak mata hierarki tinggi menjadi merah. Tubuh permaisuri berpakaian putih bergetar dengan kukunya yang menancap di telapak tangannya dengan darah yang menetes. Banyak orang memandangnya sebagai Mesias, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup. Bukan karena kekuatannya mereka berhasil bertahan hidup di kota ini, tetapi karena klan Bloodfin tidak ingin mereka binasa, karena mereka masih makanan bagi mereka. Menyerahkan lebih dari 5 juta warga setiap tahun, melihat mereka menangis, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia telah berpikir untuk binasa dengan klan Bloodfin berkali-kali, tetapi dia tahu bahwa jika itu benar-benar terjadi, maka mereka akan kehilangan kesempatan terakhir mereka. Mu Chen melihat pemandangan ini dan mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran kota ini bisa tetap ada, ternyata itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh klan Bloodfin, karena mereka membutuhkan makanan. Meskipun tanah ini tampaknya menjadi tanah damai terakhir, itu sebenarnya hanya berjuang di ambang kematian dan terlihat sangat menyedihkan. Mu Chen dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, tetapi permaisuri berpakaian putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Hati Mu Chen bergetar melihat tatapannya. Seseorang harus tahu bahwa dia saat ini disembunyikan, dan yang lain pada dasarnya tidak dapat menemukannya. Tapi dia berhasil menemukannya. Sementara Mu Chen terkejut, permaisuri berpakaian putih berdiri dan dia menggigit bibirnya sebelum membungkuk ke arahnya dengan suara seraknya bergema, "Tuan, tolong tunjukkan dirimu karena kamu sudah di sini." Suara serak permaisuri bergema di dalam istana, menyebabkan wajah semua orang berubah sebelum mereka menahan diri dan melihat ke arah itu. Sebenarnya ada seseorang di sini yang tidak mereka sadari. Di bawah tatapan gugup di istana, keheningan berlangsung lama sebelum riak terangkat dan semua orang melihat siluet ramping muncul, sebelum mendarat di istana. Indera yang tajam, Mu Chen berkata sambil menatap permaisuri dengan kaget. Dia menyembunyikan dirinya sehingga bahkan beberapa penguasa bumi sempurna tingkat atas tidak akan dapat mendeteksinya di dunia 1000 besar. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan ditemukan sekarang. Indraku lebih tajam daripada yang lain, jadi aku bisa mendeteksimu. Melihat pemuda itu, permaisuri tersenyum. Nada suaranya tidak lagi memiliki prestise karena dia merasakan tekanan samar yang datang dari yang pertama, tekanan yang membuatnya merasa terancam. Itu berarti orang ini sangat kuat. Dewa yang hebat. Wanita muda itu dengan bersemangat memanggil saat melihat Mu Chen. Keributan terangkat di istana dengan semua orang menatap Mu Chen. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pria yang tampak muda ini akan menjadi dewa agung yang dibicarakan oleh wanita muda itu. Kamu yang membuat kekacauan. Sebuah tawa bergema dari pria tua yang tampak menyeramkan yang dengan dingin menatap Mu Chen sebelum dia berteriak, apakah kamu tahu kekacauan apa yang telah kamu buat? Kamu berani membantai ahli Bloodfin Clan dari sebuah kota, tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah melibatkan kami? Petik 2. Mu Chen menoleh dan melirik pria tua itu sebelum dia tertawa, sepertinya dimanapun kita berada, akan selalu ada pengkhianat. Apa katamu? Pria tua itu berkobar. Tapi saat suaranya mendarat, siluet Mu Chen muncul di hadapannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan cahaya merah menyala di matanya sebelum energi meledak keluar dari tubuhnya saat dia mencoba mendorong telapak tangannya keluar. Tapi sebelum kekuatannya meledak, sebuah tangan ramping mencengkram tenggorokannya, mengabaikan pertahanannya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengangkat orang tua itu. Tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, dia bahkan tidak bisa melepaskan tangan Mu Chen. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Mu Chen tersenyum dengan jijik dan jijik di matanya. Orang tua itu akhirnya memiliki ketakutan di wajahnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya pemuda misterius ini. Biarkan aku pergi. Jika tidak, Bloodfin Clan tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu berjuang. Yakinlah, Anda masih belum memenuhi syarat bagi saya untuk bergerak. Mu Chen dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan lelaki tua itu ke pilar.
Seluruh tubuhnya tertanam di pilar dengan energi yang kuat mengikatnya, menghentikannya dari bergerak. Dia hanya bisa tinggal di pilar seperti hiasan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Menteri Agung adalah yang terkuat setelah Permaisuri, tetapi pemuda misterius ini telah menanganinya dengan begitu mudah. Para menteri lainnya juga membuat wajah mereka pucat karena mereka terus-menerus mundur dan tidak berani melihat Mu Chen, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Di bawah keheningan, Mu Chen menyapu pandangannya, dan orang-orang yang memandangnya akan gemetar ketakutan dari tekanan besar yang mereka rasakan. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke Permaisuri. Yang terakhir tidak takut untuk menatap matanya. Awalnya saya berpikir bahwa ini mungkin tempat perlindungan terakhir untuk dunia ini, tetapi saya tidak pernah menyangka itu akan menjadi lubang. Mu Chen tersenyum pada Permaisuri. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia mengetahui bahwa apa yang disebut tempat perlindungan terakhir ini harus mengirim jutaan warganya sebagai ternak. Mendengar ejekan dalam kata-kata Mu Chen, wajah Permaisuri menjadi pucat karena rasa bersalah. Tuan, Permaisuri telah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena dia yang terus berjuang untuk kita, mungkin kita bahkan tidak akan memiliki kota ini. Beberapa dari hierarki yang lebih tinggi tidak dapat menahan diri untuk berbicara mewakili permaisuri mereka. Cukup, Permaisuri menghentikan semua orang dan menjawab, aku memang tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ketika dia mengangkat kepalanya, tatapannya berkobar saat dia melihat Mu Chen. Tuan, Anda bukan dari klan Bloodfin, dan hanya Anda yang bisa menjadi raja untuk melindungi kami. Dari tampilan kekuatan Mu Chen sebelumnya, dia bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Darah, dan di bawah perlindungannya, klan Iblis Darah juga akan takut padanya. Mu Chen tidak bisa membantu membuang bibirnya selain dari kata-katanya. Wanita ini telah memperlakukannya sebagai makhluk hidup di dunia ini. Karena itu, dia dengan masam menjawab, aku bukan seseorang dari duniamu. Permaisuri tertegun sebentar sebelum dia menjadi bersemangat, Tuan, mungkinkah Anda dari luar dunia ini? Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Mu Chen terkejut dengan reaksinya. Sepertinya dia tahu keberadaan dunia seribu besar. Saya telah membaca dari beberapa catatan kuno bahwa ada dunia di luar ini, dan para ahli dari dunia itu mampu menghadapi klan Bloodfin. Permaisuri menjawab. Mata semua orang di istana memerah saat mereka melihat Mu Chen dengan gembira. Melihat tatapan mereka, ekspresinya berubah tepat ketika dia ingin berbicara dan dia berbalik untuk melihat ke suatu arah. Sepertinya ada masalah di sini. Mendengar kata-kata Mu Chen, yang lain masih tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi wajah Permaisuri mau tidak mau berubah dengan kebencian dan sedikit ketakutan di matanya. Tidak lama setelah suara Mu Chen bergema, semua orang melihat langit mulai menjadi gelap dan awan merah berangsur-angsur terbentuk di langit, menutupinya dengan bau darah. Sial, klan Fin darah ada di sini. Wajah hierarki tinggi berubah dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Pada saat ini, kota juga mengalami kekacauan dengan banyak penduduk yang melihat ke langit dengan ketakutan dan suara putus asa. Di dunia ini, kemunculan Bloodfin Clan adalah hal yang menakutkan. Awan Crimson terbang dan muncul di langit kota ini dengan siluet Crimson yang tak terhitung jumlahnya. Awan merah menyebar terpisah dengan 4 siluet dewa iblis yang kuat muncul, menarik lengan mereka dan melihat kota dengan tekanan besar menyapu keluar dari tubuh mereka. 4 Jenderal Setan Darah. Melihat siluet itu, hierarki yang lebih tinggi di istana menjadi pucat karena ketakutan di wajah mereka. Bahkan permaisuri mereka hanya bisa menghadapi salah satu Jenderal Setan Darah sendirian. Tatapan Mu Chen tidak melihat keempat Jenderal Setan Darah, tetapi di belakang mereka dengan mata menyipit. Di bawah tatapan Mu Chen, 4 Jenderal Iblis Darah berpisah dan singgasana merah muncul dengan siluet berjubah merah yang duduk di atasnya dengan malas. Ketika siluet itu muncul, semua orang di istana mulai gemetar dengan keputusasaan di mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan jatuh ke tanah. Bahkan permaisuri mengepalkan tinjunya saat tubuhnya bergetar. Bahkan Raja Iblis Darah ada di sini. Raja Iblis Darah. Mu Chen melihat siluet itu. Ini Raja Iblis Darah. Menurut persepsinya, kekuatan Raja Iblis Darah ini sebenarnya sebanding dengan orang-orang seperti Violet Cloud Lord, para ahli yang telah menyentuh alam penguasa surgawi. Kekuatan ini sudah bisa membuat Mu Chen memandangnya dengan level yang sama.
Pada saat yang sama, siluet itu memandang rendah kota dengan ketidakpedulian di matanya, seolah-olah dia adalah penguasa di sini. Pada saat berikutnya, suaranya bergema secara emosional, serahkan orang itu, dan sebagai hukuman, raja ini akan mengambil 10 juta makanan. Suaranya bergema, membuat semua orang di kota putus asa, bahkan mereka yang ada di istana gemetar. Keke, bukankah kalian sangat bahagia sebelumnya? Orang tua yang tertanam di pilar itu tertawa saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Hierarki yang lebih tinggi memandang permaisuri dan bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" Mereka melirik Mu Chen dan juga merasa bahwa mereka harus menyerahkannya. Mu Chen menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berbicara tetapi menatap permaisuri dan menunggu pilihannya. Keheningan menyelimuti istana dengan semua orang melihat ke arah permaisuri. Yang terakhir telah mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Tak lama setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan dadanya yang besar naik turun. Dia perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata, "Semuanya, apakah kalian benar-benar ingin hidup seperti ini? Membiarkan mereka menjadikan kita sebagai ternak." Mata semua orang memerah saat tubuh mereka bergetar. Mereka membenci Bloodfin Clan, tapi kekuatan mutlak Bloodfin Clan membuat mereka merasa putus asa. Permaisuri melanjutkan, "Tidak peduli apa pikiran kalian, saya sudah tidak ingin lagi dipelihara sebagai ternak oleh mereka." Saat dia berbicara, wajah permaisuri berubah tegas dan dia mengalihkan pandangannya. "Jadi kali ini, aku tidak akan menyerahkan siapapun." Semua orang di istana gemetar saat mereka melihat Mu Chen dalam cahaya yang rumit. Bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa permaisuri mereka telah mempercayakan semua harapannya kepada pemuda misterius itu? Jika mereka kalah, maka seluruh ras mereka akan dimusnahkan. Mu Chen juga menatap permaisuri dengan kaget. Keputusannya terlalu menentukan. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa membuat pilihan seperti itu. Karena itu, dia melirik permaisuri dalam-dalam. Apakah ada eksistensi yang lebih kuat dari Raja Iblis Darah di antara klan Iblis Darah? Permaisuri menggelengkan kepalanya. Ada 6 Raja Iblis Darah di klan Fin Darah, dan mereka berdaulat. Karena itu masalahnya, Mu Chen dengan lembut menghela nafas dan berjalan keluar dari istana di bawah pandangan semua orang sebelum suaranya menyebar, maka mereka hanya akan tersisa 5 setelah hari ini. Awan merah menyebar saat penduduk di kota mulai gemetar ketakutan di wajah mereka. Siluet merah dengan rakus melihat ke bawah seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok ternak. Di bawah suasana putus asa antara seluruh langit dan bumi, siluet muda perlahan keluar dari istana dan naik ke langit. Siluet merah itu juga dengan acuh tak acuh memandang Mu Chen. "Kaulah yang membantai sebuah kota di bawah raja ini." Mu Chen mengangguk dan tersenyum. "Aku dengan santai membantai beberapa binatang penghisap darah." Ketika dia berbicara, kata-katanya langsung menarik banyak tatapan penuh kebencian. Ahli Bloodfin Clan memelototi Mu Chen seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Penduduk di kota menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda akan berani menentang kata-kata Raja Iblis Darah. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan Raja Iblis, dan jika dia mengamuk, dia pasti akan menciptakan sungai darah. Raja Iblis Darah menyipitkan matanya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara dengan raja ini dengan cara seperti itu. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Sepertinya kamu sudah terlalu lama menjadi tirani di alam bawah ini. Kamu hanyalah Raja Iblis Darah dari klan Fin Darah." Mendengar pesawat bawah, mata Raja Iblis Darah menyipit saat dia menatap Mu Chen dengan kaget. "Kamu dari dunia 1000 hebat. Kalian telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, jadi seseorang datang untuk berurusan dengan kalian." Jawab Mu Chen. "Hanya denganmu." Ekspresi menghina muncul di wajah pucat Raja Iblis Darah saat dia menjawab, "Penguasa bumi sempurna sepertimu juga ingin menghadapi klan Fin Darahku. Kenapa tidak?" Mu Chen tersenyum. Niat membunuh dingin berkedip di mata Raja Iblis Darah. Dia terkejut dengan gangguan dari dunia 1000 besar. Dia harus menyingkirkan orang ini, jika tidak, jika mereka menarik perhatian dunia 1000 besar, maka klan Iblis Darah mereka akan hancur. "Bunuh dia." Dia dengan dingin berkata kepada 4 jenderal setan darah. Dia memiliki karakter yang berhati-hati, jadi dia secara alami ingin menyelidiki kekuatan Mu Chen sebelum hal lain.
Ya, 4 Jenderal Setan Darah berteriak saat mereka memandang Mu Chen dengan sinis. Tanpa ragu-ragu, mereka menginjak kaki mereka dan berubah menjadi 4 balok merah yang dibebankan ke arah Mu Chen. Sebuah cahaya merah besar meledak dari mereka berempat, mencemari langit dan bumi dengan bau darah. Ketika penduduk kota melihat pemandangan ini, mereka mulai gemetar. Mereka jelas tentang kekuatan Jenderal Setan Darah. Tetapi dengan 4 dari mereka bergabung bersama, bahkan permaisuri mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Permaisuri dan yang lainnya dari hierarki yang lebih tinggi berkumpul di luar istana dan menyaksikan konfrontasi di langit dengan tubuh mereka menegang. Lagi pula, mereka tidak tahu sepenuhnya tentang kekuatan Mu Chen, jadi mereka tidak yakin apakah Mu Chen bisa menghadapi 4 Jenderal Setan Darah. Jika dia gagal, maka hari ini mungkin adalah hari pemusnahan mereka. Di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, 4 siluet merah menyerang Mu Chen. Yang terakhir mengangkat kepalanya dengan ekspresi tenang dan menyaksikan aura deras di sekitar Jenderal Setan Darah. Mengepalkan 5 jarinya bersama-sama, tinjunya berkedip dengan cahaya mengkristal sebelum dia mengeluarkan pukulan. Pukulan kristalnya yang mempesona tiba-tiba melebar, dan pada saat berikutnya, pukulan 1000 kaki terbang keluar. Tinju itu dengan cepat menembus ruang dan muncul di hadapan 4 Jenderal Setan Darah dengan kecepatan luar biasa. Tinju itu datang terlalu tiba-tiba, dan ketika itu muncul di hadapan 4 Jenderal Setan Darah, baru kemudian mereka meresponsnya, dan wajah mereka berubah. Melepaskan teriakan, 4 arus merah menyembur keluar dari tubuh mereka, serta kekuatan brutal, dan bentrok dengan kepalan tangan yang mengkristal. Namun, ketika tinju itu bersentuhan dengan 4 arus merah itu langsung terhapus. Itu seperti salju yang bersentuhan dengan magma. Wajah keempat Jenderal Setan Darah berubah dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa serangan mereka akan dengan mudah dikalahkan. Seolah-olah mereka tidak berada di level yang sama. Cepat, mundur. Mereka berempat meledak mundur ketika mereka mencoba melarikan diri. Kalian mau kemana? Mu Chen mencibir dengan niat membunuh menjentikkan di matanya. Dia juga membenci klan Bloodfin, jadi dia pasti tidak akan menahan diri karena ada kesempatan. Menjentikkan jarinya, tinju yang mengkristal menembus ruang dan menghantam mereka berempat. Jeritan sedih bergema di antara langit dan bumi sebelum kepalan tangan yang mengkristal perlahan menghilang. 4 Jenderal Setan Darah terhapus di bawah tinju itu, bahkan tidak ada satu pun tulang dari mereka yang tersisa. Mereka direduksi menjadi abu. Seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Penduduk di sini yang memiliki keputusasaan di wajah mereka melebarkan mata karena terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Jenderal Setan Darah yang hampir tak terkalahkan sebenarnya sangat lemah di hadapannya. Itu adalah Dewa Agung. Ketika orang-orang dari kota darah besi melihat penduduknya, mereka dengan bersemangat bersuara sebelum menyebar dan seluruh kota menjadi gempar. Apakah itu benar-benar dewa? Dia sangat kuat, dan dia bukan bagian dari klan Bloodfien. Itu pasti dewa yang nyata. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Penduduk di sini dengan bersemangat berlutut. Mereka akhirnya melihat secercah harapan dalam keputusasaan mereka. Mereka yang berada di hierarki yang lebih tinggi sebelum istana terdiam sebelum mereka menelan seteguk air liur dan melihat siluet muda di langit. Bahkan mereka dikejutkan oleh adegan pembunuhan 4 Jenderal Setan Darah dengan satu kepalan tangan. Permaisuri memandang Mu Chen dengan kemegahan di matanya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dia nantikan. Saat penduduk di kota meledak dalam kegembiraan, wajah para ahli dari klan Bloodfien berubah. Mereka tak terkalahkan di dunia ini, membangun kesombongan mereka, tapi mereka telah mengalami pukulan fatal sekarang. Itu adalah 4 Jenderal Setan Darah, bahkan di klan Bloodfien mereka berada di hierarki yang lebih tinggi, tetapi mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan para pemuda. Kelompok Bloodfien Clan memiliki ketakutan di wajah mereka saat mereka melihat Raja Iblis Darah. Pada saat ini, tatapan yang terakhir juga suram saat dia menatap Mu Chen. Kekuatan yang terakhir telah mengejutkannya. Tetapi orang ini merepotkan, dan mereka harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Kalau tidak, bukankah dia akan memberi harapan kepada penduduk di sini? Dewa, raja ini secara pribadi akan membunuh apa yang disebut dewa di matamu, dan kami akan melihat apakah ada di antara kalian yang berani memberontak melawan klan Bloodfienku di masa depan.
Raja Iblis Darah dengan dingin berkata sebelum dia perlahan berdiri dari singgasana merahnya. Saat dia berdiri, suara-suara bersemangat di kota mereda. Raja Iblis Darah telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Jika Jenderal Iblis Darah tak terkalahkan di mata mereka, maka Raja Iblis Darah akan setara dengan Dewa Iblis. Meskipun pemuda ini kuat, tidak ada yang yakin bahwa dia bisa mengalahkan Raja Iblis Darah. Kemenangan sebelumnya hanya penyelidikan awal, bahkan pesta di depan istana membuat wajah mereka berubah muram. Meskipun mereka dikejutkan oleh langkah Mu Chen sebelumnya, itu masih belum cukup meyakinkan. Itu karena, jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Darah, maka kejutan dari sebelumnya akan benar-benar hilang. Saat kedua pihak saling memandang, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Darah dengan mata menyipit dan pagoda kristal di matanya. Raja Iblis Darah perlahan-lahan turun dari awan merah dan menarik tangannya bersama dengan cahaya merah di matanya. Jika kamu meninggalkan pesawat bawah ini sekarang, Raja ini dapat membiarkanmu hidup. Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Energi spiritual yang kuat berkedip seperti kilat di telapak tangannya saat dia menatap Raja Iblis Darah. Kalau begitu aku harus melihat apakah kamu mampu. Begitu keras kepala dan mencari kematian. Wajah Raja Iblis Darah berubah seram sebelum tangannya tiba-tiba terbuka. Seketika, langit dan bumi menjadi gelap dengan lautan darah tak berujung di belakangnya dan beberapa kaki siluet merah perlahan berdiri. Saat tekanan mengerikan menyelimuti langit dan bumi, siluet merah tua itu bahkan telah menyebabkan ruang runtuh. Permaisuri menatap raksasa merah tua itu dan menggigit bibirnya. Itu karena, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat betapa mengerikannya raksasa yang membunuh semua senior di sekte ini. Raksasa iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Bahkan hierarki yang lebih tinggi di belakangnya membuat wajah mereka menjadi pucat dan mereka berada di ambang kehancuran. Seluruh langit dan bumi bergetar untuk raksasa iblis itu. Hanya Mu Chen yang mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ini seharusnya menjadi cara terkuatmu, kan? Raja Iblis Darah benar-benar berhati-hati, tanpa niat sedikit pun untuk menyelidiki. Dia langsung mengeluarkan kartu trufnya. Karena itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi mengandung kehangatan apapun. Cahaya mengkristal berkedip di matanya sebelum pagoda kristal terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Terima kasih telah menonton.